Shalom. Renungan kali ini berjudul Apa yang kita taati? Bagian pertama, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Sekarang kita mengerti kasih diekspresikan dan dikembangkan melalui ketaatan. Kita lanjutkan eksplorasi kita mengenai persyaratan kebenaran Allah dengan bertanya, apa sesungguhnya yang harus kita taati? Jawabannya sangat sederhana. Kita harus mentaati semua yang perjanjian baru ajarkan. Kehidupan Kristen suatu perjalanan untuk menemukan semua yang perjanjian baru presentasikan pada kita. Allah sudah nyatakan pada kita dalam firman-Nya semua yang Ia ingin kita lakukan. Tugas kita menemukan setiap persyaratan itu. Pada waktu yang sama, pengertian dan aplikasi firman Allah akan dibuka dan ditambahkan pada kita. Ini suatu perjalanan. Kita tidak akan tahu semuanya. Sepanjang sejarah, satu kesalahan terbesar sebagian besar kelompok-kelompok agamawi. Mereka percaya bahwa mereka sudah sampai pada titik di mana tidak ada lagi kebenaran untuk ditemukan dan diketahui. Jika Allah membawa satu kelompok untuk melakukan gerakan spiritual untuk merestorasi kebenaran pada tubuh Kristus dan mencapai tujuan tertentu, begitu mereka mencapai tugas itu, mereka memproklamasi mereka sudah mendapatkan semuanya. Tidak ada lagi yang perlu dicapai. Karena mereka tidak terbuka untuk menerima lebih jauh, Allah harus membawa gerakan lain pada gereja. Ketika Ia menekankan kebenaran baru, lawan dari kebenaran yang baru kelompok yang sebelumnya. Sementara gereja bertumbuh sepanjang sejarah, gereja seperti bangunan naik ke atas, cerita di atas cerita lain, kebenaran di atas kebenaran lain. Kapanpun Allah ingin cerita lain ditambahkan ke atasnya, Ia bekerja melalui Roh Kudus, memanggil orang-orang masuk ke dalam gerakan yang Roh Kudus pimpin, mengungkapkan kebenaran kepada mereka, mengimpartasi kuasa dan kasih karunia, dan mengatakan, bangunlah cerita di atasnya. Kelompok ini lalu membangun cerita di atasnya dalam gerakan Allah dan mereka berkata, sekarang kita akan meletakkan atap di atasnya. Namun Allah tidak pernah mengatakan pada mereka untuk meletakkan atap karena Ia berencana untuk menambah cerita lain. Suatu ketika, angin Roh Kudus bertiup. Hal pertama yang Ia lakukan adalah merubuhkan atapnya. Lalu Allah harus membangkitkan kelompok baru yang bersedia bergerak maju. Dan Ia menugaskan mereka untuk menambah cerita berikutnya. Betapa bijaksana dan mulia kelompok yang bisa berkata, kita masih belum memiliki semuanya. Mari kita terbuka pada apa yang Allah akan lakukan selanjutnya. Anak-anak Allah di negara manapun di dunia memiliki dampak pada seluruh bangsa. Kapanpun umat Allah meletakkan atap pada progres spiritual mereka dan berkata, cerita ini sudah selesai. Sebenarnya mereka memotong hidup dari bangsa itu. Paulus berbicara perlunya pertumbuhan berkelanjutan dalam suratnya kepada orang-orang Filipi. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Filipi 1 ayat 9-11. Perhatikan, Paulus berasumsi orang-orang Filipi memiliki kasih karena ia mengenal mereka secara pribadi. Namun tetap saja, ia mengatakan pada mereka agar kasih mereka harus bertambah lebih dan lebih lagi dalam pengetahuan atau kehendak Allah dan dapat memilih apa yang baik. Terjemahan kata Yunaninya, memilih dengan cerdas. Dalam bahasa Inggrisnya, estetik atau tanggap dan cepat mengerti. Jadi Paulus mengatakan, kamu sudah memiliki kasih, namun aku mau kamu menjadi lebih baik dan lebih perseptif. Kunci kemajuan dalam kehidupan Kristen adalah mengkultivasi perseptivitas atau cepat mengerti dengan cerdas pada Roh Kudus. Paulus berkata kepada orang-orang Filipi bahwa tujuan mereka adalah mengetahui semua yang baik.
mencoba hal-hal yang berbeda. Satu dari problem sebagian besar orang Kristen adalah mereka memiliki sangat sedikit perseptivitas spiritual dan tidak dapat membedakan perbedaan antara apa yang unggul dan tidak. Mereka menelan bulat-bulat apapun selama itu yang dikhotbahkan dengan semangat disertai referensi pada Roh Kudus dan sedikit ayat Alkitab. Kehendak Allah bagi kita adalah menambah pengetahuan dan perseptivitas agar kita bisa tahu perbedaan antara apa yang palsu dan apa yang benar, meninggikan diri atau meninggikan Kristus, mengerti yang jiwani dan rohani. Jika kita tidak belajar pengajaran-pengajaran ini, kita akan dengan cepat berada dalam masalah. Catat lagi kata-kata Paulus, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ayat 10 dan 11. Agar dapat memilih yang baik, tak bercacat dan penuh dengan buah kebenaran, kita harus bertambah terus-menerus dalam pengetahuan dan perseptivitas kita. Paulus mengaplikasikan ini pada dirinya sendiri dengan mengakui bahwa ia belum mencapai tujuannya. Pada waktu ia menulis kata-kata ini, ia sudah dalam pelayanan sebagai rasul beberapa tahun, menanam banyak gereja, melihat ribuan orang bertobat, dan melakukan banyak mujizat. Namun Paulus berkata, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Filipi 3 ayat 12-16. Jika kita perhatikan, Paulus menggunakan kata sempurna atau dewasa dalam dua tense berbeda. Dan ada konflik dalam ayat 12. Ia berkata, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna." Dalam Yunani, dewasa. Namun dalam ayat 15 ia berkata, "Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian." Penting mengerti apa yang Paulus maksudkan di sini. Melalui aplikasi, kita bisa katakan apapun tahap pertumbuhan kita, dalam tahap itu kita bisa sempurna. Tidak ada dosa yang belum diakui. Tidak ada pemberontakan dan tidak ada penolakan dan taat kepada Allah. Kita sempurna, namun kita belum sempurna dalam kedewasaan. Jika kita tidak maju terus untuk menjadi sempurna atau dewasa, kita akan kehilangan kesempurnaan yang sudah kita miliki. Jadi Paulus berkata, "Aku belum sampai. Aku masih terus maju untuk mencapai tujuan. Dan apa yang aku sudah pelajari, aku tidak ingin berhenti." Jangan pernah putus asa apa yang kita sudah pelajari. Amsal 23 ayat 23 memperingatkan kita, "Belilah kebenaran dan jangan menjualnya." Kita harus membayar harga untuk kebenaran. Maka sekali kita sudah membeli, jangan pernah kehilangan. Jangan pernah kehilangan kebenaran yang kita sudah pelajari dari Alkitab yang bekerja berdasarkan pengalaman kita. Pertahankan. Jangan melepaskannya. Meski demikian, camkan di pikiran bahwa apa yang kita miliki belum semuanya yang kita tahu. Kita hidup dalam terang yang kita miliki. Terang itu akan semakin terang hari demi hari. Bayangkan bagaimana Paulus mengekspresi ini dalam suratnya kepada orang-orang di Kolose. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna,
sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kolose 1 ayat 9-12. Apakah kita menyadari bahwa kita bisa dipenuhi dengan pengetahuan kehendak-Nya dalam semua hikmat dan pengertian spiritual? Dipenuhi dengan pengetahuan kehendak Allah bukan tujuan yang tidak bisa dicapai, karena Paulus tidak pernah berdoa untuk apapun dalam Roh Kudus yang Roh Kudus tidak capai. Mari kita pelajari nas ini frasa demi frasa, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Ayat 10. Perhatikan, kita tidak hidup layak di hadapannya kecuali kita dipenuhi dengan pengetahuan kehendak-Nya. Ayat 9. Ini persyaratan dasar kehidupan Kristen kita. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 10. Pengetahuan tentang Allah harus tumbuh. Kita tidak boleh statis. Kita harus terus bertumbuh dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 11. 12 ayat pembukaan Kolose ini untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 12. Tidak ada satu kata atau pikiran negatif dalam 12 ayat itu. Semuanya positif. Ambil sedikit waktu untuk membaca ayat-ayat ini berkali-kali sampai kita mulai mengerti standar keinginan Allah bagi kita untuk terus maju. Mari kita lihat Amsal 4 ayat 18. Menyimpulkan seluruh bagian ini dengan ringkas. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Selanjutnya ada satu prinsip yang kita perlu bangun mengenai kasih. Kasih datang pada kita atau dikembangkan di dalam kita melalui dua cara. Pertama, melalui pencurahan supernatural total kasih Allah yang bisa diberikan pada kita kapan saja. Kedua, melalui kerja kasih yang sudah dicurahkan dalam karakter dan hidup kita sehari-hari yang sama sekali berbeda. Dalam beberapa titik Allah mencurahkan seluruh kasih-Nya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus dalam satu tindakan. Hubungan antara pencurahan pertama kasih ilahi dan menjalaninya dalam hidup kita sehari-hari adalah tantangan kita. Untungnya, kita yang percaya menerima pencurahan kasih ilahi seperti dikatakan dalam kitab Roma. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Paulus tidak mengatakan sebagian kasih Allah, namun kasih Allah telah dicurahkan. Dicurahkan dalam Yunani, perfect tense, berarti semuanya dan kita tidak perlu minta lebih banyak kasih. Kita tidak akan memerlukan lebih daripada yang sudah ada. Ini kewajiban kita mengambil kuasa yang ada dalam kasih Allah dan memanfaatkannya dalam hidup kita sehari-hari. Disyaratkan kerja keras agar kita siap sedia untuk mengambil kuasa ini dan mentransformasi kita. Ini jalan satu-satunya menuju kedewasaan. Kita membaca bagaimana proses ini dikerjakan secara praktis dalam hidup kita sehari-hari. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.
Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 2 Petrus 1 ayat 2-7. Amin.